Di awal perjalanan alam semesta, Allah memutuskan untuk menciptakan makhluk yang sangat istimewa, yaitu manusia. Sebuah keputusan yang tidak hanya akan mengubah wajah bumi, tetapi juga memberikan amanah besar bagi makhluk yang akan diberi akal dan juga nafsu. Allah memutuskan untuk menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, yaitu sebagai khalifah di buminya. Sebelum penciptaan tersebut, Allah memberitahukan kepada para malaikat tentang rencananya ini, yang tercatat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kehendak Allah untuk menciptakan manusia bukanlah keputusan yang tanpa makna. Di balik keputusan itu terkandung hikmah yang sangat dalam, yakni untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang mampu mengenal Tuhannya, mengatur kehidupan dengan akal yang diberikannya, serta diberi kebebasan memilih antara kebaikan dan juga keburukan. Proses ini menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Mengetahui, lebih tahu daripada para malaikat yang bertanya tentang alasan penciptaan manusia. Semua yang diciptakannya pasti ada tujuan yang penuh hikmah, meskipun terkadang tidak semua itu bisa dipahami oleh makhluknya. Para malaikat yang hidup dalam keadaan penuh ketaatan kepada Allah tentu saja merasa heran dengan keputusan Allah. Mereka tidak bisa memahami mengapa Allah hendak menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan juga menumpahkan darah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kebijaksanaan memberikan jawaban bahwa Ia lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehendak Allah tidak selalu bisa diterima begitu saja dengan akal manusia. Allah adalah sumber segala ilmu dan juga kebijaksanaan. Dengan demikian, pengumuman Allah ini menjadi awal dari perjalanan besar umat manusia di bumi. Penciptaan manusia bukan sekedar sebuah eksistensi fisik, tetapi juga mengandung amanah yang luar biasa sebagai khalifah, penjaga bumi, dan juga pengelola kehidupan. Setelah Allah memberitahukan niatnya kepada para malaikat, Allah memulai penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Proses penciptaan ini sangat istimewa, karena Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang dipilihnya dengan penuh kehendak. Dalam surat Al-Hijr, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Tanah liat yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam tidak sembarangan tanah, melainkan tanah yang memiliki keistimewaan yang menjadi bagian dari alam semesta yang luas ini. Tanah ini diolah oleh Allah menjadi bentuk yang sempurna, dan dari tanah tersebut Allah menciptakan tubuh Nabi Adam. Allah memberi tubuh ini bentuk yang lebih mulia daripada makhluk lainnya, dengan kemampuan untuk berpikir dan juga merasakan. Setelah tubuh Nabi Adam diciptakan, Allah kemudian meniupkan rohnya ke dalam tubuh Nabi Adam. Ruh yang Allah berikan inilah yang menjadi sumber kehidupan, memberikan akal, perasaan, serta kesadaran diri. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 72, ketika aku telah menyempurnakan bentuknya dan aku tiupkan kepadanya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran surat Shad ayat 72. Dengan ditiupkannya ruh Allah, Nabi Adam menjadi makhluk yang hidup, yang mampu merasakan, berbicara, dan memiliki kesadaran akan keberadaan dirinya. Adam adalah makhluk pertama yang diberikan keistimewaan ini. Dia diberi kemampuan untuk memahami lingkungan sekitarnya, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang. Pada saat itulah, para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah yang sempurna ini. Namun Allah juga menguji keikhlasan mereka dengan menyuruh mereka untuk sujud. Semua malaikat sujud, kecuali iblis, yang merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api. Iblis menolak perintah Allah dan merasa sombong dengan kelebihan yang dimilikinya.
Penolakan iblis ini menjadi titik awal dari ketegangan antara makhluk yang diciptakan oleh Allah. Iblis yang sombong itu akhirnya diusir dari surga, dan Allah memberinya kesempatan untuk menggoda umat manusia kelak. Proses penciptaan Nabi Adam ini bukan hanya sebuah cerita sejarah, tetapi juga mengandung pelajaran yang sangat dalam bagi umat manusia. Adam menjadi contoh pertama dari perjalanan hidup manusia yang diberi kebebasan untuk memilih dan berusaha untuk menepati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam memiliki tugas untuk mengatur kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, dan untuk itu dia diberikan berbagai kemampuan, mulai dari akal, ilmu, hingga kekuatan fisik. Selain itu, penciptaan Nabi Adam juga mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang luar biasa di sisi Allah. Kehormatan ini bukan hanya terkait dengan fisik, tetapi juga dengan akal dan ruh yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Manusia diberi potensi untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, selama ia menggunakan akal dan ilmu dengan benar, serta senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Ta'ala. Penciptaan Nabi Adam ini juga membuka jalan bagi umat manusia untuk merasakan cinta dan kasih sayang Allah. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk diuji, tetapi juga untuk diberi petunjuk dan bimbingan. Kehidupan di dunia ini adalah sebuah perjalanan, dan setiap manusia diberi kesempatan untuk menentukan arah kehidupannya, apakah menuju kebaikan atau keburukan. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah menempatkan Nabi Adam dan istrinya, yaitu Hawa, di surga. Di surga mereka hidup dalam keadaan yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Namun mereka juga diberikan ujian, yaitu larangan untuk mendekati sebuah pohon tertentu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan yang banyak di dalamnya, di mana saja kamu kehendaki, tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu menjadi orang yang zalim." Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Namun, ujian itu tidak berlangsung lama, karena keduanya akhirnya tergoda untuk mendekati pohon tersebut, yang menyebabkan mereka melanggar perintah Allah Ta'ala. Akibatnya, mereka dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Tempat mereka harus melanjutkan kehidupan mereka sebagai manusia yang diberi ujian dan kesempatan untuk bertobat. Penciptaan Nabi Adam dan peristiwa yang terjadi setelahnya mengajarkan umat manusia tentang pentingnya ketaatan kepada Allah, serta tentang bagaimana setiap keputusan yang diambil oleh manusia bisa membawa konsekuensi besar dalam kehidupan. Kejatuhan Nabi Adam ke bumi adalah sebuah pelajaran bahwa manusia, meskipun diciptakan dengan segala kemuliaan, tetapi diuji oleh Allah, dan hanya dengan taubat dan keikhlasan kepadanya, manusia dapat kembali mendapatkan rahmat-Nya. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang sempurna, langkah selanjutnya adalah penyempurnaan makhluk pertama ini dengan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Kehidupan yang diberikan oleh Allah tidak hanya membangkitkan tubuhnya, tetapi juga memberikan kesadaran, perasaan, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Inilah yang membedakan Nabi Adam alaihissalam dengan makhluk lainnya. Dia diberikan kehormatan yang tiada bandingnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya nafas kehidupan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29, "Maka apabila aku menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu semua kepadanya dengan bersujud." Quran surat Al-Hijr ayat 29. Penyempurnaan Nabi Adam melalui tiupan roh Allah menjadikannya makhluk yang hidup dan memiliki kehormatan di sisinya. Tidak ada makhluk lain yang diberi kesempatan untuk mendapatkan nafas kehidupan secara langsung dari Allah. Suatu tanda bahwa manusia memiliki posisi yang istimewa di hadapan Allah. Penyempurnaan ini menciptakan kedudukan yang luar biasa bagi Nabi Adam, yang kemudian menjadi makhluk pertama yang memiliki kesadaran akan dirinya. Dia bukan hanya makhluk yang bisa bergerak dan bernapas, tetapi juga diberi kemampuan untuk berpikir, memilih, dan merasakan. Penyempurnaan ini juga merupakan simbol dari dimulainya kehidupan manusia yang penuh potensi. Dengan nafas kehidupan yang diberikan oleh Allah, Nabi Adam tidak hanya hidup secara fisik,
tetapi juga diberi kesempatan untuk mengenal Tuhannya, untuk belajar, dan untuk mengembangkan dirinya. Kehidupan yang diberikan kepada Nabi Adam adalah sebuah amanah yang besar, dan bagi umat manusia ini menjadi cermin untuk terus berusaha memperbaiki diri, memperkaya ilmu, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Menyadari bahwa kehidupan ini berasal dari Allah, maka setiap langkah kehidupan Nabi Adam dan umat manusia selanjutnya harus dipenuhi dengan kesyukuran dan pengabdian kepadanya. Sebab tiada kehidupan yang lebih sempurna selain kehidupan yang sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana halnya penyempurnaan yang diberikan kepada Nabi Adam. Setelah Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam dan memberinya nafas kehidupan, langkah selanjutnya adalah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat mendalam. Allah tidak hanya menciptakan tubuh dan jiwa Nabi Adam, tetapi juga memberinya potensi luar biasa untuk mengenal alam semesta dan Tuhannya. Ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam ini menjadi sebuah tanda bahwa manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi makhluk yang berilmu dan juga berpengetahuan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 31, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semua benda. Kemudian Allah memperlihatkannya kepada malaikat, lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepadaku nama-nama ini, jika kamu memang orang-orang yang benar.'" Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam bukanlah ilmu sembarangan, melainkan pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu yang tidak hanya mencakup nama-nama benda, tetapi juga hakikat dari setiap ciptaannya. Pengalaman ini adalah bentuk pengajaran yang luar biasa, yang membedakan Nabi Adam alaihissalam dengan malaikat yang sudah terlebih dahulu ada. Malaikat, meskipun makhluk yang sangat mulia dan taat, tidak diberikan kemampuan untuk memahami hakikat alam seperti yang diberikan kepada Nabi Adam. Pengajaran ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan Nabi Adam di sisi Allah. Allah memberikan Nabi Adam kemampuan untuk memahami dan mengenal berbagai macam benda, makhluk, dan fenomena yang ada di dunia ini. Pengetahuan ini adalah modal yang sangat penting bagi Nabi Adam alaihissalam untuk menjalankan peranannya sebagai khalifah di bumi, sebagai pengelola kehidupan yang penuh dengan tugas dan ujian. Tindakan Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam juga menjadi cermin bagi umat manusia. Setiap manusia dengan segala potensi yang dimiliki diperintahkan untuk terus mencari ilmu dan juga pengetahuan. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup manusia, memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa ilmu adalah anugerah Allah yang harus dicari dan dimanfaatkan. Bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam segala ilmu, umat manusia juga harus berusaha untuk memperluas pengetahuan mereka. Ilmu bukan hanya sekedar informasi atau data, tetapi ia adalah bagian dari wahyu yang akan membimbing hidup kita menuju kebenaran dan kebaikan. Proses pengajaran ilmu kepada Nabi Adam juga menunjukkan betapa pentingnya peran akal dan ilmu dalam kehidupan manusia. Ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam adalah bekal untuk mengelola bumi, memimpin umat manusia, dan menjaga alam semesta ini dengan bijaksana. Tanpa ilmu, manusia akan kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, pencarian ilmu menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, yang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan alam semesta. Dalam konteks ini, manusia diajak untuk merenungkan ciptaan Allah, melihatnya dengan penuh perhatian, dan mempelajarinya untuk kebaikan hidup. Dengan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, umat manusia memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik, memahami tujuan hidup, dan juga mendekatkan diri kepada Allah.
Pengajaran ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam ini juga menunjukkan bahwa ilmu bukanlah milik satu golongan atau makhluk saja, tetapi merupakan anugerah universal yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang ingin mencapainya. Oleh karena itu, umat manusia harus terus berusaha untuk menggali ilmu, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Ilmu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki diri, dan juga berkontribusi pada masyarakat dan dunia. Sebagai penutup, pengajaran ilmu kepada Nabi Adam mengajarkan umat manusia bahwa untuk menjadi khalifah yang baik di bumi, kita harus memiliki ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengannya. Setelah Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam dan memberinya nafas kehidupan, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud sebagai penghormatan terhadap makhluk yang telah diciptakan dengan begitu istimewa ini. Perintah ini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diberi kedudukan yang sangat mulia, bahkan di hadapan para malaikat dan makhluk yang sudah taat dan tidak pernah melawan perintah Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29-31, "Maka apabila aku menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu semua kepadanya dengan bersujud." Maka seluruh malaikat itu bersujud, semuanya kecuali iblis. Quran Surat Al-Hijr ayat 29-31. Sujud dalam konteks ini bukanlah sujud yang biasa dilakukan oleh manusia sebagai ibadah, melainkan bentuk penghormatan dan pengakuan atas keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Malaikat yang sujud menunjukkan penghormatan mereka kepada Allah yang telah menciptakan Nabi Adam dan memberinya posisi yang begitu tinggi di bumi. Sujud ini merupakan bentuk ketaatan yang tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun, karena malaikat tidak pernah menolak perintah Allah. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, bukan karena Nabi Adam lebih tinggi dari malaikat dalam hal kekuatan atau keagungan, tetapi karena Nabi Adam alaihissalam diberi ilmu dan kemampuan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Ini adalah pengakuan atas potensi yang ada dalam diri Nabi Adam alaihissalam, yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan juga mengelola bumi. Malaikat yang sudah mengetahui kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dengan tulus mengikuti perintahnya untuk sujud sebagai penghormatan dan sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, "Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Tindakan malaikat yang sujud ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah tanpa banyak bertanya, serta tentang penghormatan kepada ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Sebagai umat manusia, kita juga harus menyadari bahwa penghormatan dan ketaatan yang sejati hanya boleh ditunjukkan kepada Allah semata, dan bahwa setiap perintahnya harus diterima dengan ikhlas. Namun di antara seluruh malaikat yang sujud, ada satu sosok yang dengan tegas menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis, yang pada waktu itu adalah makhluk yang sangat mulia dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, merasa tidak pantas untuk sujud kepada seorang manusia yang baru saja diciptakan. Iblis yang diciptakan dari api merasa bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan Adam yang diciptakan dari tanah. Ia menganggap bahwa api lebih mulia daripada tanah, dan karena itu ia merasa tidak perlu menghormati makhluk yang lebih rendah. Penolakan iblis ini tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 12-13. Allah berfirman, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12-13. Disinilah titik balik dalam kisah penciptaan Nabi Adam. Iblis yang sombong dan enggan mengikuti perintah Allah menunjukkan bahwa ia lebih mengedepankan egonya daripada ketaatan kepada Sang Pencipta. Dalam kesombongannya, iblis tidak melihat bahwa perintah Allah bukanlah soal kedudukan atau materi, tetapi soal ketaatan dan pengakuan terhadap kebesaran Allah yang lebih tinggi
dari segala sesuatu. Allah tidak menerima alasan iblis yang merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Penolakan ini membuat iblis jatuh dari kedudukannya yang mulia. Allah kemudian menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan menyatakan bahwa ia akan menjadi musuh bagi manusia hingga akhir zaman. Dalam surat Al-Hijr ayat 32-34, Allah berfirman, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu termasuk orang yang lebih tinggi daripada Adam?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk." Quran Surat Al-Hijr ayat 32-34. Penolakan iblis menjadi awal dari kisah tragis mengenai kebanggaan, kesombongan, dan keangkuhan yang membawa akibat buruk bagi dirinya. Ia tidak hanya menolak perintah Allah, tetapi juga menantang kebijaksanaan dan takdirnya. Iblis dalam kesombongannya tidak menyadari bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, dan bahwa segala keputusannya selalu dilandasi oleh kebijaksanaan yang sempurna. Penolakan ini mengajarkan umat manusia tentang bahaya kesombongan dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Allah mengingatkan kita bahwa kedudukan kita di hadapannya bukanlah berdasarkan asal-usul atau keadaan fisik kita, tetapi lebih kepada sikap hati kita dalam menyembah dan taat kepadanya. Kesombongan iblis juga menunjukkan bahwa setiap tindakan yang didorong oleh rasa angkuh dan rasa lebih tinggi daripada yang lain hanya akan membawa kehancuran. Dalam hal ini, kita sebagai umat manusia perlu berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap kesombongan yang dapat menjerumuskan kita dalam kesesatan. Allah lebih mengetahui segala hal, dan ketaatan serta kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup ini. Penolakan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam menjadi awal dari perjalanan panjangnya sebagai musuh umat manusia. Iblis berjanji akan berusaha menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan cara membisikkan godaan-godaan yang dapat menggugurkan iman dan ketaatan mereka kepada Allah. Namun bagi mereka yang beriman dan bertakwa, Allah menjanjikan perlindungan dan petunjuknya untuk tetap berada di jalan yang benar. Keangkuhan iblis adalah awal dari kehancurannya. Ia merasa lebih baik daripada Nabi Adam hanya karena ia tercipta dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Bagi iblis, kualitas bahan asal penciptaannya, api, terlihat lebih mulia dan lebih kuat dibandingkan tanah yang ia anggap sebagai bahan yang lebih rendah. Kesombongan ini menutupi pandangannya terhadap kebijaksanaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Keangkuhan ini menunjukkan bahwa iblis mengutamakan dirinya sendiri dan merasa lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Allah memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang jauh melampaui pemahaman makhluknya. Allah yang Maha Mengetahui tidak hanya menciptakan Adam untuk menghormatinya, tetapi juga untuk menjadi khalifah di bumi. Sementara iblis terperangkap dalam perasaan sombong dan angkuh yang membutakan hatinya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Iblis berpikir bahwa dengan api yang ia anggap lebih superior, dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Adam yang tercipta dari tanah. Tetapi Allah menunjukkan bahwa pemilihan bahan penciptaan tidaklah menentukan nilai atau kedudukan di hadapannya. Allah berhak memilih siapa yang akan dihormati dan siapa yang akan diuji. Dan itu semua berdasarkan kebijaksanaannya. Bagi iblis, keangkuhan ini menjadi titik jatuh yang mengubah nasib selamanya. Dalam keangkuhannya, iblis menentang perintah Allah, tidak hanya menolak untuk bersujud, tetapi juga mempertanyakan keputusannya. Inilah sifat yang sangat berbahaya. Rasa merasa lebih baik daripada orang lain atau makhluk lain, bahkan menilai keputusan Tuhan dengan ukuran yang terbatas pada perspektifnya sendiri.
Kesombongan semacam ini mendorongnya untuk melawan takdir, sehingga ia kehilangan kedudukan yang seharusnya ia jaga. Iblis dalam keangkuhan itu melupakan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmah yang tak terbatas, dan bahwa kita sebagai makhluk harus menerima ketetapannya dengan lapang dada. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesombongan bisa merusak diri kita. Rasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain hanya akan membuat kita terjerumus ke dalam kesesatan. Iblis mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga hati agar tidak terjerumus dalam perasaan sombong atau takabur. Karena dalam pandangan Allah, keagungan bukan dilihat dari asal-usul atau materi, melainkan dari ketaatan, keikhlasan, dan kebersihan hati kita. Keangkuhan dan penolakan iblis terhadap perintah Allah membawa akibat yang sangat besar bagi dirinya. Allah tidak membiarkan kelakuannya yang sombong dan juga durhaka, karena Allah tidak akan menyukai sifat kesombongan di dalam diri seorang hamba. Sebagai konsekuensi dari sikapnya yang menentang perintahnya, Allah mengusir iblis dari surga dan menjadikannya musuh bagi keturunan Nabi Adam, yaitu umat manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 13. Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk." Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Kebanggaan iblis mengarah pada penghukuman yang sangat berat. Pengusirannya dari surga yang penuh kenikmatan dan juga kemuliaan. Iblis tidak hanya kehilangan kedudukan tinggi yang semula ia miliki, tetapi juga kehilangan tempat yang penuh dengan rahmat dan kedamaian yang hanya dimiliki oleh mereka yang taat kepada Allah. Allah menjadikan iblis sebagai makhluk terkutuk yang akan terus berada dalam keadaan hina dan terperangkap dalam kesombongan dan kebenciannya terhadap manusia. Konsekuensi dari penolakan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam bukan hanya berupa pengusiran fisik dari surga, tetapi juga penurunan statusnya sebagai makhluk yang penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Ia kini menjadi musuh yang harus diwaspadai oleh umat manusia yang akan berusaha untuk menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 35, "Maka sesungguhnya kamu dan keturunanmu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kamu akan tinggal di dalamnya selama-lamanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 35. Iblis yang dulunya begitu dekat dengan Allah, kini dijauhkan dari rahmatnya. Ia menjadi makhluk yang penuh dengan kebencian dan dendam, bertekad untuk menggoda dan menyesatkan keturunan Adam, yaitu umat manusia, dengan cara apapun. Dan dalam pengusirannya, Allah memberikan iblis waktu hingga hari kiamat untuk melaksanakan misinya sebagai musuh bagi manusia. Pengusiran iblis dari surga juga menjadi pengingat bagi kita semua, umat manusia, tentang pentingnya ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Allah Ta'ala. Kesombongan dan penolakan terhadap perintah Allah hanya akan membawa kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Dan iblis adalah contoh nyata dari makhluk yang sombong dan angkuh, yang akhirnya menerima akibat dari tindakan durhakanya. Namun Allah memberi kesempatan kepada umat manusia untuk belajar dari kisah iblis ini. Umat manusia diingatkan bahwa segala keputusan dan perintah Allah Ta'ala harus diterima dengan lapang dada, tanpa merasa lebih baik atau lebih tinggi dari yang lain. Ketaatan dan kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh kedudukan yang tinggi dari sisinya. Sebaliknya, kesombongan hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dengan pengusiran iblis dari surga, Allah juga memberi peringatan kepada umat manusia bahwa di dunia ini mereka akan selalu dihadapkan dengan godaan dan ujian dari musuh yang sangat tangguh. Namun, bagi mereka yang beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan perlindungan dan petunjuknya. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan tidak terjebak dalam perangkap keangkuhan, agar tidak mengikuti jejak iblis yang membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan memberinya ilmu, kedudukan serta tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, Allah menempatkan Nabi Adam dan Siti Hawa dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang dimaksud adalah tempat yang penuh dengan keberkahan, ketenangan, dan juga keindahan, yang merupakan tempat yang luar biasa indah dan penuh dengan rahmat dari Allah.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah dengan leluasa dari segala yang ada di dalamnya, di mana saja yang kamu sukai. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, yang nanti akan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Di surga Adam dan Hawa diberi segala macam kenikmatan, makanan yang tidak terbatas, keindahan alam yang tak terkatakan, serta kebahagiaan yang sempurna. Mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan atau penderitaan. Di sana, segala kebutuhan mereka terpenuhi dengan mudah dan juga sempurna, karena surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah sebagai hadiah bagi hamba-hambanya yang taat. Dalam surga, Adam dan Hawa hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan yang tiada tara. Mereka tidak merasakan kelelahan, rasa lapar atau haus, dan tidak ada ketakutan atau rasa sakit yang mengganggu. Surga adalah tempat yang jauh dari kesedihan dan kesulitan yang ada di dunia. Sebuah tempat yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, meskipun segala kenikmatan itu ada di hadapan mereka, Allah menanamkan satu ujian di dalam surga. Mereka dilarang mendekati pohon tertentu. Allah memberikan mereka kebebasan untuk menikmati segala sesuatu yang ada di surga, kecuali satu pohon yang harus mereka hindari. Larangan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berada di tempat yang penuh kenikmatan, Allah tetap memberi ujian agar mereka tetap menjaga ketaatan dan kesetiaan mereka kepadanya. Kehidupan Adam dan Hawa di surga tanpa keraguan adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan juga kenikmatan. Mereka hidup dalam keselarasan dengan alam dan dengan satu sama lain. Tidak ada perasaan kesepian, kelelahan, atau kesedihan yang mereka rasakan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan sudah tersedia, dan hidup mereka dipenuhi dengan keberkahan dari Allah. Keindahan surga yang tak terlukiskan adalah tempat di mana Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang. Dan di sana, Adam dan Hawa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Allah menciptakan mereka dalam keadaan yang sempurna, memberikan mereka kebahagiaan yang abadi, dan memberikan mereka kebebasan untuk menikmati semua yang ada di surga, kecuali satu larangan, pohon yang harus mereka hindari. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 118-119, "Dan kami berfirman, wahai Adam, ini adalah surga. Kamu dan istrimu boleh tinggal di sini, dan makanlah dengan leluasa dari apa yang kamu sukai. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Toha ayat 118-119. Kehidupan mereka di surga adalah gambaran sempurna tentang ketenteraman dan keberkahan. Surga adalah tempat yang tidak ada sedikit pun kekurangan, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan oleh pikiran manusia. Bahkan dalam surga, mereka tidak merasa membutuhkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kehidupan Adam dan Hawa adalah kehidupan yang harmonis, di mana keduanya saling mengisi dan juga mendampingi satu sama lain dalam kebahagiaan. Namun, seperti yang telah disebutkan, meskipun mereka diberi segala kenikmatan dan kebebasan di surga, mereka tetap diberikan ujian berupa larangan untuk mendekati pohon tertentu. Allah memberi peringatan yang jelas agar mereka tidak tergoda untuk melanggar perintahnya, karena dalam setiap perintah Allah terdapat hikmah dan kebaikan yang lebih besar. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa meskipun kita hidup dalam keadaan penuh kenikmatan dan juga kebahagiaan, kita harus tetap berhati-hati dan waspada terhadap godaan yang bisa mengalihkan kita dari jalan yang benar. Kehidupan Adam dan Hawa di surga juga mencerminkan keadaan yang ideal bagi umat manusia. Dalam surga, mereka tidak merasakan masalah atau kesulitan seperti yang dihadapi umat manusia di dunia ini. Namun, surga bukan hanya sekedar tempat yang penuh dengan kenikmatan fisik, tetapi juga merupakan tempat kedamaian batin yang hanya diperoleh oleh mereka yang mengikuti perintah Allah dengan sepenuh hati. Keindahan surga ini merupakan cerminan dari kedamaian yang dapat ditemukan dalam ketaatan kepada Allah, di mana segala hal yang kita butuhkan
sudah tercukupi dan tidak ada yang lebih kita inginkan selain ridhonya. Adam dan Hawa hidup bahagia, tetapi Allah juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan berkembang dalam menjaga ketaatan mereka. Dalam segala kebahagiaan yang mereka rasakan, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, bahkan di tempat yang penuh dengan kebahagiaan sekalipun. Dan dari sini, Allah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak hanya datang dari kenikmatan duniawi, tetapi juga dari ketaatan dan penghambaan kita kepadanya. Setelah menempatkan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, Allah memberikan mereka kebebasan untuk menikmati segala kenikmatan yang ada di sana. Mereka bisa makan dan minum dari segala yang ada di surga dengan leluasa. Namun, Allah memberikan satu larangan penting yang harus mereka patuhi, yaitu untuk tidak mendekati sebuah pohon tertentu. Pohon ini disebut sebagai pohon terlarang atau pohon kuldi, dan Allah memberi peringatan dengan jelas bahwa jika mereka mendekatinya atau memakan buahnya, mereka akan menjadi orang yang zalim dan akibatnya sangatlah buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35, dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah dengan leluasa dari segala yang ada di dalamnya, di mana saja yang kamu sukai, tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, yang nanti akan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Larangan ini memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa meskipun mereka hidup di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, mereka tetap harus menjaga ketaatan kepada Allah dan menjauhi sesuatu yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perintah dan larangan Allah, baik itu di dunia maupun di surga, membawa hikmah dan tujuan yang baik bagi umatnya. Allah membebaskan kepada mereka untuk menikmati segalanya, namun tetap memberi ujian dengan satu hal yang harus mereka hindari. Allah memberikan peringatan ini dengan kasih sayang, bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk mengingatkan mereka bahwa mengikuti perintahnya adalah jalan menuju kebahagiaan yang abadi, sedangkan melanggar perintahnya akan membawa kehancuran. Dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, Allah ingin menunjukkan bahwa kedamaian sejati hanya datang ketika seseorang mampu menahan diri dan taat pada perintahnya. Pohon yang terlarang ini menjadi simbol ujian, di mana Allah ingin menguji kedewasaan dan kesadaran Adam dan Hawa dalam mengelola kebebasan yang diberikan. Meskipun mereka memiliki segalanya, Allah memberikan satu batasan untuk mengingatkan mereka bahwa hanya dengan mengikuti aturan Allah lah mereka bisa menikmati kebahagiaan yang abadi di surga. Ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon terlarang, iblis yang telah diusir dari surga karena kesombongannya mulai berusaha untuk menggoda dan menyesatkan mereka. Iblis yang sekarang menjadi musuh manusia berusaha untuk memanfaatkan kelemahan manusia dalam mengatasi godaan. Iblis memulai aksinya dengan membisikkan hasutan-hasutan kepada hati Adam dan Hawa. Ia berusaha menanamkan rasa keraguan dalam pikiran mereka, meyakinkan bahwa pohon terlarang itu bukan hal yang buruk, bahkan bisa membawa manfaat yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Iblis mulai memainkan perasaan mereka dengan berkata bahwa jika mereka memakan buah dari pohon tersebut, mereka akan menjadi seperti malaikat atau hidup kekal di surga. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 20, maka iblis membisikkan kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari keduanya, yaitu aurat keduanya. Dan ia berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua dari pohon ini, melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau menjadi salah seorang yang kekal di surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Dengan kata-katanya yang licik, iblis berusaha meruntuhkan ketaatan Adam dan Hawa kepada Allah. Ia menumbuhkan harapan palsu bahwa jika mereka melanggar perintah Allah dan memakan buah pohon terlarang, mereka akan memperoleh sesuatu yang lebih baik, baik itu menjadi malaikat atau mencapai kehidupan yang kekal di surga. Iblis dengan licik memanfaatkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang sudah diberikan Allah. Taktik iblis ini menggambarkan bagaimana musuh Allah senantiasa berusaha menggoda umat manusia
dengan harapan palsu dan kebohongan yang menyesatkan. Iblis mengabaikan kebenaran bahwa Allah telah memberikan surga yang sempurna kepada Adam dan Hawa, dan segala kenikmatan yang mereka rasakan sudah cukup. Tetapi iblis berusaha untuk merusak kedamaian dengan janji-janji yang tidak ada kebenarannya. Bergantung pada tipu daya ini, iblis berhasil mempengaruhi Adam dan Hawa. Mereka terpengaruh oleh bisikan iblis, dan dalam keadaan terpedaya, mereka akhirnya melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa, yang dulunya hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan, kini harus menghadapi akibat dari keputusan mereka. Tindakannya ini memberi pelajaran besar bagi umat manusia. Iblis adalah simbol godaan dan tipu daya, dan kita sebagai umat manusia harus selalu waspada terhadap setiap bisikan yang dapat menjauhkan kita dari jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Adam dan Hawa terpedaya oleh godaan iblis, begitu pula kita harus berhati-hati dalam menerima informasi atau godaan yang datang kepada kita, dan selalu kembali kepada petunjuk Allah dan ajarannya yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 36, "Maka keduanya memakan buah pohon itu, dan tampaklah bagi keduanya aurat mereka, dan keduanya mulai menutupinya dengan daun-daun surga, dan Tuhan mereka memanggil mereka, 'Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan berkata kepada kamu sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu?'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Dengan memakan buah dari pohon tersebut, Adam dan Hawa tidak hanya melanggar perintah Allah, tetapi juga mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka merasakan perasaan malu dan kehilangan ketenangan yang sebelumnya mereka nikmati di surga. Begitu mereka terperdaya oleh bisikan iblis, Allah menegur mereka dan mengingatkan mereka bahwa setan itu adalah musuh yang nyata harus dijauhi dan juga dihindari. Setelah iblis berhasil membisikkan hati dan pikiran Nabi Adam, juga Siti Hawa, keduanya terpedaya oleh janji-janji yang penuh dengan kebohongan. Dalam keadaan terbuai dengan harapan yang palsu, mereka akhirnya memutuskan untuk melanggar perintah Allah dan memakan buah dari pohon terlarang yang telah dilarang Allah. Mereka tidak hanya mendekati pohon itu, tetapi juga memakannya, meskipun Allah telah memberi peringatan tegas untuk tidak mendekatinya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 22, "Maka keduanya memakan buah pohon itu, dan tampaklah bagi keduanya aurat mereka, dan keduanya mulai menutupinya dengan daun-daun surga, dan Tuhan mereka memanggil mereka, 'Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan berkata kepada kamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu?' Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Pada saat mereka memakan buah terlarang itu, perasaan mereka langsung berubah. Segala kebahagiaan dan ketenangan yang mereka rasakan sebelumnya dalam surga tiba-tiba menghilang. Begitu mereka memakan buah tersebut, aurat mereka terlihat dan mereka merasa malu. Perasaan malu ini adalah sebuah perubahan besar yang menandakan bahwa mereka telah melanggar perintah Allah yang sebelumnya sudah begitu jelas. Mereka yang awalnya hidup dalam keadaan mulia, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, kini merasakan perasaan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Keputusan mereka memakan buah terlarang itu menunjukkan kelemahan manusia dalam menghadapi godaan. Bahkan dalam keadaan yang sangat sempurna sekalipun, Adam dan Hawa yang telah diberikan segalanya oleh Allah terpedaya oleh bisikan iblis dan gagal menjaga ketaatan mereka. Ini adalah pelajaran penting bagi umat manusia, bahwa tidak ada yang kebal dari godaan, dan kita harus selalu berhati-hati agar tidak terjebak dalam tipuan setan yang menyesatkan. Setelah memakan buah itu, Adam dan Hawa menyadari kesalahan mereka dan merasakan penyesalan yang dalam. Mereka yang dulunya tidak pernah merasa malu, kini merasakan kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Mereka mulai mencari cara untuk menutupi aurat mereka, tetapi kesalahan yang telah mereka lakukan tidak bisa begitu saja ditutupi dengan daun-daun surga. Malu, bingung dan cemas, mereka merasa bahwa mereka telah kehilangan kedamaian yang sebelumnya mereka rasakan di surga. Setelah memakan buah terlarang, perasaan penyesalan langsung muncul dalam hati Nabi Adam dan Hawa. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah dan akibatnya sangat besar. Tidak ada lagi kedamaian yang mereka rasakan sebelumnya.
Mereka merasakan kegelisahan dan kehilangan. Mereka tahu bahwa mereka telah menyimpang dari jalan yang benar, dan sekarang mereka harus menghadapi akibat dari tindakan mereka. Perasaan malu dan penyesalan itu sangat dalam, dan dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mencari pengampunan dari Allah Ta'ala yang Maha Pengampun. Mereka segera berdoa dan memohon ampunan Allah atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Adam dan Hawa menyadari bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan mereka jalan untuk kembali kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan kasih sayangnya yang tak terhingga. Meskipun Adam dan Hawa telah melanggar perintahnya, Allah menerima taubat mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk kembali kepadanya. Penyesalan mereka bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal dari kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun, dan Dia selalu siap menerima taubat hamba-hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat. Dalam momen penyesalan ini, Adam dan Hawa tidak hanya merasa malu dan terhina, tetapi mereka juga belajar tentang pentingnya taubat dari pengampunan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk memperbaikinya adalah dengan bertaubat kepada Allah. Taubat yang tulus dan ikhlas akan selalu diterima oleh Allah, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Melalui peristiwa ini, umat manusia diajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita sungguh-sungguh bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Allah tidak ingin melihat hambanya dalam kesedihan yang berlarut-larut, melainkan Dia ingin agar kita kembali kepadanya dengan penuh rasa penyesalan dan kesungguhan untuk menjadi lebih baik. Adam dan Hawa meskipun telah jatuh dalam dosa, akhirnya telah menemukan jalan kembali ke Allah melalui taubat yang tulus. Mereka memperoleh pengampunannya dan mendapatkan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Ini adalah bukti bahwa meskipun kita manusia seringkali terjerumus dalam kesalahan, Allah selalu memberikan jalan kembali kepadanya melalui taubat yang ikhlas. Kisah Adam dan Hawa ini mengingatkan kita semua bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dan juga cobaan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan dan berusaha untuk selalu kembali kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Dalam penyesalan dan pencarian pengampunan, Allah yang Maha Pengampun menerima taubat mereka dan memaafkan dosa mereka. Namun, akibat dari pelanggaran tersebut, Allah memutuskan untuk menurunkan Adam dan Hawa dari surga ke bumi sebagai tempat tinggal baru. Keputusan Allah ini bukanlah sebuah hukuman semata, tetapi merupakan bagian dari takdirnya yang lebih besar. Allah telah menetapkan bahwa manusia sebagai makhluk yang diberikan kehendak bebas dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, harus menjalani kehidupan di dunia ini. Keputusan ini juga merupakan bagian dari rencananya untuk menempatkan Adam sebagai pemimpin umat manusia, di mana ia dan keturunannya diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Kemudian keduanya, Adam dan Hawa, digelincirkan oleh setan dari surga, dan keduanya mengeluarkan diri dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan di bumi itu kamu akan mendapatkan tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Keputusan untuk menurunkan Adam dan Hawa ke bumi ini membawa implikasi besar bagi umat manusia. Allah tidak hanya menurunkan mereka sebagai individu, tetapi juga memberikan mereka misi dan tujuan yang lebih besar di bumi. Mereka bukan hanya sekedar manusia yang harus menjalani hidup, tetapi juga sebagai khalifah
yang akan mengelola dan juga memelihara bumi serta seluruh isinya. Dalam hidup di bumi, mereka akan menghadapi ujian dan tantangan, tetapi juga diberi kesempatan untuk belajar, berkembang, dan juga memperbaiki diri. Menurunkan Adam dan Hawa ke bumi juga mengandung hikmah yang dalam bagi umat manusia. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa meskipun manusia bisa jatuh dalam dosa, Allah memberi mereka kesempatan untuk membangun kehidupan baru di bumi sebagai tempat untuk melanjutkan misinya dan untuk memperbaiki diri setelah kesalahan yang telah dilakukan. Setelah keputusan Allah untuk menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, proses ini terjadi dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk meninggalkan surga dan turun ke bumi, meskipun mereka telah kehilangan kenikmatan surga akibat kesalahan mereka. Allah tetap menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan petunjuk dan arah yang jelas untuk hidup mereka di dunia. Surat Al-A'raf ayat 24 mengisahkan tentang perintah Allah untuk mereka turun ke bumi. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Kehidupan di bumi yang akan dijalani oleh Adam dan Hawa bukanlah kehidupan yang sama dengan surga yang mereka tinggalkan. Bumi adalah tempat yang penuh dengan ujian, tantangan, dan kesulitan yang tidak mereka rasakan di surga. Mereka akan menghadapi berbagai rintangan dan godaan yang tidak ada di surga. Namun dengan itu juga, mereka akan belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui kesabaran, ketekunan, dan juga pengabdian yang tulus. Allah menyampaikan wahyu-Nya kepada Adam dengan memberikan pedoman dan arahan yang jelas tentang kehidupan di bumi. Allah memberikan mereka pengetahuan untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang penuh dengan hikmah, serta mengingatkan mereka untuk senantiasa berpegang pada petunjuk-Nya. Walaupun mereka harus meninggalkan surga, Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja tanpa petunjuk. Bahkan, menurunkan mereka dengan penuh kasih sayang dan arahan. Kehidupan di bumi ini menjadi tempat yang penuh dengan pelajaran, di mana Adam dan Hawa serta keturunan mereka dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan bijaksana. Di bumi mereka akan berjuang untuk memperoleh keberkahan dan juga keridhaan Allah dengan menjalankan ajarannya, mengelola bumi, dan menjaga keseimbangan alam. Allah juga berfirman dalam surat Toha ayat 123. Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga dalam keadaan saling bermusuhan, dan bagi kamu di bumi ada tempat tinggal dan kesenangan yang sementara." Quran Surat Toha ayat 123. Allah memberikan mereka tempat tinggal di bumi dengan segala macam kesulitan dan ujian yang tidak mereka temui di surga, tetapi juga memberikannya sebagai tempat untuk belajar dan juga berkembang. Sebagai khalifah di bumi, mereka tidak hanya dihadapkan pada tantangan duniawi, tetapi juga dituntut untuk menjalankan perintah Allah dan menjaga amanahnya dengan sebaik-baiknya. Bumi menjadi tempat yang penuh dengan potensi untuk belajar dan memperbaiki diri. Dan bagi Adam dan Hawa serta umat manusia setelah mereka, bumi adalah tempat untuk kembali kepada Allah, menghadapnya dengan penuh rasa taubat, dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Kehidupan di bumi menjadi sebuah ujian untuk menggapai surga yang abadi, tempat di mana segala kenikmatan dan kebahagiaan yang sejati menanti mereka kembali. Dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Adam, mereka mulai menjalani kehidupan baru di bumi. Allah tidak hanya menurunkan mereka sebagai individu, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk menjadi contoh bagi umat manusia setelah mereka. Melalui Adam dan Hawa, umat manusia diajarkan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup dan selalu kembali kepada Allah dengan penyesalan dan taubat. Setelah diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Surga yang mereka tinggalkan dengan segala kenikmatannya kini jauh di belakang mereka, dan bumi menjadi tempat yang mereka jalani dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab besar yang telah diberikan kepada mereka oleh Allah. Kehidupan di bumi bukanlah kehidupan yang bebas dari cobaan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk memulai perjalanan baru yang penuh dengan pembelajaran dan perbaikan diri.
setelah merasakan penyesalan mendalam atas pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Adam dan Hawa akhirnya memahami betul betapa pentingnya ketaatan kepadanya. Mereka menyadari bahwa hanya dengan mengikuti petunjuk Allah, mereka bisa memperoleh kebahagiaan yang abadi. Namun, meskipun mereka telah diturunkan ke bumi, Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Allah memberikan mereka petunjuk hidup yang jelas melalui wahyu dan arahan yang terus mereka terima. Mereka diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bumi menjadi tempat yang penuh dengan ujian dan kesempatan. Adam dan Hawa, sebagai orang pertama umat manusia, harus memulai kehidupan baru yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Mereka harus mencari nafkah, membangun kehidupan yang sejahtera, dan mendidik anak-anak mereka untuk mengingat Allah dan menjalankan perintahnya. Surat Al-A'raf ayat 24 menggambarkan bagaimana Allah memerintahkan mereka untuk hidup di bumi. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu di bumi itu ada tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Meskipun mereka diturunkan dengan berbagai tantangan, Allah memberikan mereka peluang untuk mengembangkan diri dan memperoleh kebaikan melalui usaha dan ketaatan kepadanya. Kehidupan di bumi meskipun jauh berbeda dengan surga, tetap menjadi kesempatan untuk menjalani ujian hidup dengan penuh harapan dan juga ketabahan. Sebagai pasangan pertama yang tinggal di bumi, Adam dan Hawa juga menjadi contoh bagi umat manusia setelah mereka. Kehidupan mereka menjadi teladan bagi setiap generasi yang akan datang, bahwa meskipun manusia jatuh dalam dosa, selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah melalui taubat yang tulus dan juga perbaikan diri. Dengan kehidupan di bumi, Adam dan Hawa juga menjadi pemimpin pertama umat manusia. Mereka mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah, menjaga keseimbangan hidup, serta menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Mereka membangun fondasi yang kuat untuk keturunan mereka yang akan melanjutkan perjalanan panjang umat manusia di dunia ini. Setelah menetap di bumi, kehidupan Adam dan Hawa menjadi semakin lengkap dengan kedatangan keturunan mereka. Anak-anak pertama Nabi Adam adalah generasi pertama umat manusia yang dilahirkan untuk melanjutkan kehidupan dan misi yang Allah berikan kepada mereka. Dengan kelahiran anak-anak mereka, Adam dan Hawa mulai merasakan kebahagiaan baru dalam hidup mereka, tetapi juga menyadari bahwa tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan pemimpin umat manusia menjadi semakin besar. Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai anak-anak yang menjadi bagian dari generasi pertama umat manusia. Salah satu anak pertama yang sangat dikenal dalam sejarah Islam adalah Qabil dan Habil, yang menjadi simbol bagi pentingnya kehidupan yang penuh dengan ujian dan pilihan antara jalan kebaikan dan keburukan. Kedua anak ini akan memainkan peran besar dalam kisah manusia pertama yang berjuang dengan ujian hidup, baik itu melalui ketaatan maupun pembangkangan. Dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah menyebutkan tentang kisah Qabil dan Habil yang menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam dengan benar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, lalu diterima dari salah seorang di antara keduanya dan tidak diterima dari yang lahirnya, dia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Yang seorang menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Kisah tentang Qabil dan Habil menggambarkan bahwa meskipun mereka adalah keturunan pertama dari Nabi Adam, mereka juga dihadapkan pada ujian yang berat, yaitu pilihan untuk berbuat baik atau jahat. Dalam kasus ini, Qabil merasa cemburu dan iri terhadap Habil karena kurban Habil diterima oleh Allah, sementara kurban Qabil tidak. Perasaan buruk itu akhirnya membawanya pada tindakan kejam, yaitu membunuh saudaranya Habil. Kisah ini menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan hanya amal yang dilakukan dengan keikhlasan dan ketakwaan yang akan diterima oleh Allah. Kelahiran anak-anak Adam adalah simbol dari kelanjutan umat manusia dan peran penting mereka dalam dunia ini.
Setiap anak yang lahir memiliki potensi untuk menjadi baik atau buruk, dan tanggung jawab orang tua, khususnya Nabi Adam dan Siti Hawa, adalah untuk mendidik dan juga membimbing anak-anak mereka agar menjadi individu yang taat kepada Allah dan menjalankan peran mereka sebagai khalifah di bumi. Dari keturunan Adam, umat manusia mulai berkembang dan kehidupan mereka menjadi lebih beragam dengan semakin banyaknya generasi yang lahir. Namun, meskipun jumlah manusia semakin banyak, mereka tetap dihadapkan pada pilihan yang sama untuk mengikuti jalan kebaikan atau keburukan. Perjalanan kehidupan manusia di bumi terus berlanjut, dan kisah Adam dan keturunannya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hidup adalah tentang pilihan, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengampun. Kelahiran keturunan Nabi Adam juga menunjukkan betapa besar harapan Allah untuk umat manusia. Setiap generasi baru adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih dekat dengan Allah, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan petunjuknya. Oleh karena itu, umat manusia sejak saat itu mulai menjalani hidup dengan kesadaran akan peran mereka sebagai khalifah di bumi, dengan harapan bahwa mereka akan selalu mengikuti jalan yang benar dan berbuat baik untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.